ustadz senior semua biasanya. Nah saya ini kalau sudah berdiri di sini itu gemeter gitu. Ya, iya. Pertama belum sarapan, iya. Ya, kedua selalu kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu yang berat itu. Apalagi ini di syuting, jadi saya minta jangan di apa namanya? Ya, di-upload jangan. Ya, karena saya tidak sanggup untuk menerima fitnah. Kalau ada keliru-kelirunya itu, ya saya tidak sanggup. Jadi saya kepingin kalau apa yang saya punya itu, ya saya sampaikan ini saja, nanti secara itu tidak perlu di apa namanya, tidak perlu di. Makanya saya di Masjid Darul Aitam itu tidak pernah pakai begini-begini. Pertama takut saya riak, kedua dan ketiga itu macam-macam anunya begitu. Takut apa ya, takut berbangga-banggaan. Kita Masjid Muhammadiyah di Mojokerto ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Itu masing-masing saya lihat sekarang ini rodok ada berbangga-banggaannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ini bisa dipindah sebentar. Tentunya pertama kali yang patut kita syukuri adalah nikmat berupa sehat, yang karena dengan sehat itu kita bisa beraktivitas apa saja, termasuk beraktivitas dalam ubudiyah, dalam ibadah. Karena banyak orang yang lupa dengan nikmat yang satu ini, nikmat yang sehat. Saya selalu mengulang-ulang dalam masalah nikmat sehat. As-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihai la ya'rifuha illal mardo. Bahwa sehat itu adalah mahkota yang ada di kepalanya orang yang sehat. La ya'rifuha illal mardo. Yang tahu hanya orang yang sakit bahwa sehat itu adalah mahkota, kenikmatan yang sangat tinggi. Ada kenikmatan yang lain yaitu kenikmatan bahwa kita hari ini sudah tidak memikirkan makannya, sebab sudah ada untuk hari ini, kayaknya begitu. Itu dalam hadis disebutkan, barang siapa yang untuk hari ini saja makanannya sudah ada, dia seolah sudah memiliki dunia dan seisinya, kan begitu. Dan ini juga banyak orang lupa. Sekarang ini kalau orang ditanya, biasanya kalau ketemu teman lama, ya Pak, sehat ini, ya apa pekerjaan, mesti yang keluar mengeluh, waduh sulit, sepi dan lain-lain sepi. Padahal dia hidup, dia hari ini makan. Jarang orang yang menjawab alhamdulillah, jarang. Saya pernah sekali ke Surabaya, ke tempatnya sepupu
kebetulan suaminya itu selama di mana, di Saudi, dia bahasa Indonesianya agak sulit gitu. Ngomong terus tanya sama saya, gimana pekerjaan? Saya bilang alhamdulillah, nahmadullah wa naskuru. Sudah. Langsung dia bilang, saya baru pertama kali ini dengar orang ditanya urusan pekerjaan, jawabannya alhamdulillah, nahmadullah wa naskuru. Padahal saya juga tidak megang uang. Padahal pekerjaan saya itu saja. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu berupa doa. Kalau yang keluar itu keluhan, dan keluhan itu menjadi doa, itu kita mendoakan diri kita sendiri tidak baik. Sama dengan situasi yang sekarang ini yang sedang tidak nikmat, tidak nyaman, seolah-olah kita hidup di Indonesia ini dengan segala ketidakpastian, seolah-olah seperti itu, selalu dihantui besok ya apa, tahun depan ya apa, nanti kan begitu, nanti 2024 ya apa, kan sekarang dengan apa, dengan segala ketidakpastiannya, artinya yang kita bayangkan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Sama, kita lupa bahwa kita punya Allah, kita lupa bahwa Allah itu bisa berapa saja, bisa membalikkan segala sesuatu dalam waktu yang sekejap. Kita lupa. Sama dengan yang sudah masyhur di dalam Al-Quran itu yang disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang ini sering disampaikan di khutbah nikah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjamin, memberi solusi, memberi rezeki. Cuman masalahnya keimanan kita itu tidak sampai ke sana. Artinya kepercayaan kita itu tidak sampai ke sana. Kepercayaan kita itu ya dengan yang nyata-nyata saja, yang nyatanya yang apa namanya, janji-janjinya Allah yang pasti itu kita tidak percaya. Sebab antara kita dengan Allah itu ada hak dan kewajiban. Allah punya hak, Allah juga punya kewajiban. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Jadi kewajiban kita melaksanakan haknya Allah. Katanya Allah, kalau kewajibanmu atau hakku sudah kamu tunaikan, baru kewajibanku akan aku tunaikan kepadamu sebagai hakmu. Kan begitu. Itu pasti, ilmunya itu pasti. Ada orang bertanya, loh, saya sudah melaksanakan ini itu dengan luar biasa. Siapa yang bilang itu luar biasa? Kan cuman kamu. Kalau Allah yang bilang itu luar biasa, lain. Makanya kita tidak tahu ke depan seperti apa, nasib kita bagaimana, kita tidak tahu. Cuman Allah memberi janji dan janji itu pasti. Makanya urusan rasa syukur ini selalu saya sampaikan pada pembukaan seperti ini untuk mengetuk hati yang lupa, hati yang lengah begitu. Kemarin saya di WA sama Ustadz yang bau rekso di Masjid An-Nur ini untuk kesini gitu ya, mendadak. Terus saya mikir, kalau enggak ada acara mesti tidak pernah menolak. Cuman yang jadi pikiran yang mau saya sampaikan itu apa gitu. So, yang kesini ini kan Ustadz senior semua biasanya. Nah saya ini kalau sudah berdiri di sini itu gemeter gitu.
Ya, iya. Pertama belum sarapan, iya. Ya. Kedua, selalu kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu yang berat itu. Apalagi ini di syuting, jadi saya minta jangan di apa namanya? Ya, di-upload jangan. Ya, karena saya tidak sanggup untuk menerima fitnah. Kalau ada keliru-kelirunya itu, ya saya tidak sanggup. Jadi saya kepingin kalau apa yang saya punya itu, ya saya sampaikan ini saja, nanti secara itu tidak perlu di apa namanya, tidak perlu di. Makanya saya di Masjid Darul Aitam itu tidak pernah pakai begini-begini. Pertama takut saya riak, kedua dan ketiga itu macam-macam anunya begitu. Takut apa ya, takut berbangga-banggaan. Kita Masjid Muhammadiyah di Mojokerto ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Itu masing-masing saya lihat sekarang ini rodok ada berbangga-banggaannya gitu. Ya, ada seperti itu. Makanya yang penting itu kan kita datang ke masjid, sholatnya yang benar gitu kan. Sholatnya yang diterima ini yang penting. Itulah. Itu yang penting gitu. Kalau janjinya Allah apa? Sholat yang baik itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu jelas begitu. Itu. Dan waktu pagi ini kalau hasil kita tadi nilainya tidak baik, seumur hidup tidak akan terulang. Seumur hidup tidak akan terulang, ya sudah habis. Kalau nilainya bagus, alhamdulillah. Kalau nilainya jelek, ya sudah, yaitu. Jadi sama dengan perkataan yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau itu sudah keluar dari mulut kita dengan catatan yang jelek sebelah kiri ini, ya sudah, itu menjadi gitu. Jadi kalau kita nanti waman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu kan yang kita harapkan. Itu. Yang menerima kitabnya itu dari tangan kanannya, berarti dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Ya. Tapi lain, yang satunya lagi ada Al-Quran yang mengatakan biyaminihi, atau yang satu lagi wara'a dhahrihi, yang menerima dari bisimalihi, bukan bisimalihi, yang satu wara'a dhahrihi, fasaufa yad'u thubura wa itu. Jadi dia merasa celaka aku kan gitu. Itu sudah tahu isyarat terima buku dengan dari tangan kirinya dan terima buku dari belakang, wara'a dhahrihi, dhahr itu jadi punggungnya, itu sudah celaka aku gitu. Sampai orang-orang yang sudah meninggal kan bilang ya laitani kuntu turaba, karena saking beratnya siksa Allah itu dia bilang ya laitani kuntu turaba, lebih baik aku dikembalikan lagi menjadi turab. Turab itu debu, tanah. Artinya sudah jadi tanah, sudah tidak ada siksaan apa-apa, karpe gitu. Maunya begitu. Tapi itu sudah perkataan-perkataan orang yang menyesal yang tidak ada artinya. Hal ini harus selalu diingatkan supaya ini kalau saya lihat ini usia yang di bawah 50 kayak tidak ada kayaknya. Sepertinya tidak ada. Ya, mungkin deh. Ya, wajah-wajah di atas 50 semua gitu. Ini saja kan kalau kita simpulkan berarti kita tidak punya kader kan begitu. Kalau Allah takdirkan kita semua mati, ya hari ini mati semua bareng, ditakdirkan sama Allah, besok tidak ada yang jamaah di sini karena tidak punya kader itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi ya kalau bapak-bapak yang punya anak-anaknya kemana? Sementara
Sementara kalau yang lain itu ditunggoi sampai tengah malam, sampai gitu. Jadi jangan sampai kita mendolimi diri kita. Di Al-Quran disebut waja'alal laila libasa wan nahara ma'asya, itu harus kita taruh pada porsinya, dijadikan malam itu untuk istirahat, wan nahara ma'asya, dan siang itu untuk mencari ma'isah. Itu jelas. Kalau porsinya itu ditunaikan betul, insya Allah kita akan sehat. Kita sehat. Saya aja kepingin kalau Allah mengambil saya, ya wis enak-enak begini mati gitu aja. Wis tidak pakai sakit, tidak pakai diinfus, diperawat, tidak membayangkan saya, tidak membayangkan artinya orang-orang yang dirawat hidup enggak, mati enggak, kan gitu. Ya. Jadi apa namanya? Usia, kita mengalami usia yang tidak bermanfaat. Artinya kita ibadah tidak, hidup juga tidak, kayak seperti itu. Jadi minta sama Allah, ya Allah jauhkan aku dari usia yang tidak bermanfaat. Minta sama Allah supaya kita tidak. Jadi ada orang yang dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, diinfus, dipacu jantung, di macam-macam ibadah tidak bisa, ya kan? Dibilang mati juga tidak. Itu usia tidak bermanfaat. Itu kita berlindung dari situ, minta sama Allah. Jadi itu di Al-Quran disebut itu ardalil umur, usia yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ardalil umur, ya Allah aku berlindung kepadamu dari usia yang tidak bermanfaat. Berlindung karena mau tidak mau kematian itu pasti datang. Kita senang, kita begitu bicara mati itu jantung mati rek gitu. Bayangkan dikubur seperti apa, kan gitu. Tidak tahu, sudah urusannya Allah. Tugas kita mumpung masih hidup, minta dimudahkan segalanya oleh Allah. Dimudahkan dalam kematian, ya kan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, kan gitu. Kita dapat rezeki sebelum meninggal, kita dapat kesempatan untuk taubat nasuha. Minta semuanya sama Allah. Sebab itu mau seneng, tidak seneng, kuat, tidak kuat, pasti datang waktunya. Makanya saya setiap sholat di masjid sini, Masjid An-Nur Bromo, di Darul Aitam, apalagi kemarin di mana, di Al-Brawijaya, saya selalu ingatkan, ya, artinya shollu sholatal muwadda, wada, haji wada itu haji terakhir. Jadi kalau sholat muwadda, sholat yang terakhir, begitu maksudnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun apa yang terjadi atau apa yang dikerjakan nanti setelah ini, dan tidak ada satupun di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada. Jadi kalau kita tidak berlindung kepada Allah, mau berlindung kepada siapa? Kita mengharap kepada manusia itu kecewa hasilnya. Kecewa. Oh biyen tak mogok tak surung bareng urip awak dhewe ditinggal, kan gitu. Siapa saja begitu. Cari orang pinter gampang, mencari orang yang amanat yang sulit. Mencari orang yang amanat yang sulit, ya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ada bawa buku di sini. Buku ini karya Syekh Masyhur Hasan Salman. Judulnya Akhta'ul Musallin. Pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat. Disebutkan Al-Qaulul Mubin
fi ahta'il musallin. Jadi perkataan mubin yang besar untuk apa? Untuk kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Tadi malam buka buku ini, saya sudah lama ini sudah, sebenarnya kalau di Darul Aitam sudah saya bacakan habis buku ini. Cuman perlu diulangi beberapa kali. Ini karena waktunya akan terbatas, ya, jadi saya anukan sepintas-sepintas saja. Di bab 2 di buku ini disebutkan kekeliruan terkait tempat sholat. Di bab 2 ada beberapa bagian. Yang pertama, sujud di atas tanah Karbala dengan keyakinan yang sesat. Yang kedua, sholat menghadap ke tempat atau alas yang bergambar. Yang ketiga, sholat di atas kuburan atau menghadap ke arahnya. Yang keempat, mengkhususkan suatu tempat di masjid untuk sholat. Yang kelima, sholat tanpa menghadap ke sutroh atau pembatas. Yang keenam, berpaling dari arah kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penting ini kita tahu kekeliruan dalam sholat. Di beberapa tempat termasuk sini saya dulu pernah bilang soal sholatnya orang yang tanpa sutroh. Sutroh itu pembatas. Saya pernah sampaikan di sini, pembatas artinya pembatas itu bagaimana? Jadi di depan tempat sujud kita itu harus ada pembatas yang ada ketinggiannya, begitu. Kalau tidak pakai sutroh bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau tidak pakai sutroh tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Cuman saya pernah agak eker-ekeran sama jamaah di Masjid Darul Aitam. Loh, ini garis ini kan sudah cukup, sejadah ini kan sudah cukup. Oh ya tidak apa-apa, itu kan pikiranmu. Sebab agama itu tidak semuanya bisa diakalkan, gitu. Agama itu agama ittiba, nurut Nabi, gitu. Kalau kita tidak nurut Nabi, terus nurut siapa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masa nurut akal kita? Allah tidak pernah langsung memberi petunjuk kepada kita kecuali dari Al-Quran. Tapi contoh-contohnya itu kan langsung dari Nabi. Wa may yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Setiap ada permasalahan selalu Nabi menunggu telegram dari Allah. Kira-kira istilahnya begitu. Ini ono masalah baru apa? Datang wahyu, kan begitu. Di antaranya soal sutroh itu hadisnya sahih. La sholata liman la sutrata lahu. Tidak ada sholat buat orang yang sholat tanpa sutroh, tanpa pembatas. Maksudnya bukan berarti sholatnya batal, tidak. Cuman sholatnya menjadi tidak sempurna. Pernah saya sampaikan di sini, termasuk di Masjid An-Nur Bromo itu. Ya, yang mau cuman beberapa orang, yang lainnya ya tetap begitu. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Wong bukan sholat saya, kan sholatnya sendiri-sendiri, kan begitu. Itu gak ada masalah. Jadi kita cuman menyampaikan ini loh sing apik, gitu loh. Kalau itu bagus, ini loh lebih baik, lebih bagus, kan gitu. Kita cuman begitu saja. Itu. Jadi ini yang lebih bagus itu seperti ini. Makanya di Masjid Darul Aitam, karena posisi kiblatnya itu nyerong begitu kan, di depan itu kan saya kasih beberapa sutroh untuk itu pertama. Terus di samping itu di belakang ada 4 sutroh. Barangkali ada orang yang mau sholat sunnah mau apa di belakang, dia ambil sutroh yang tingginya, kalau nggak salah yang kita punya itu sekitar 40 cm kira-kira kalau nggak salah itu. Jadi untuk apa? Ya supaya ada hadis yang berbunyi begini. Lau ya'lamul mar'u ma baina yadail musallin lakana ayyakifa arba'ina khairan lahum. Kalau seandainya seseorang itu tahu apa akibatnya jalan di depannya orang sholat,
Tidak disebutkan akibatnya seperti apa. Apa akibatnya jalan di depan orang sholat? Maka dia ayyakifa arba'ina khairal lahum. Dia akan berhenti, tidak akan melewati, berhenti ya, arba'in. Disebutkan cuman arba'in saja, tidak disebutkan 40 detik, 40 menit, 40 jam, tidak disebutkan. Tapi 40 akan lebih bagus buat dia. Artinya kalau orang berdiri nunggu orang sholat 40 detik kok, ya tidak mungkin. Di atasnya detik berarti menit, 40 menit kan sudah. Kita saja nunggu lampu merah itu begitu kelihatan lebih dari 60 detik itu, wih cek suwe nih kan gitu ya, itu 1 menit, ini 40 menit ya, akan lebih baik. Artinya bahwa kalau kita melewati di depannya orang sholat ada masalah, tidak disebutkan masalahnya apa, akan tidak baik. Hadis-hadis berikutnya yang berkenaan dengan ini, kalau seandainya kita sholat lalu ada orang jalan di depan kita, maka bahasanya itu dengan bahasa bunuhlah dia, kan gitu. Bahasa hadisnya begitu. Kalau sampai dia memaksa, wah, anukan dengan keras, kita cegah, kita kan begitu. Ada hadis yang langsung berkaitan dengan ini, mengenai hadis pertama sutro, terus hadis orang yang jalan di depannya orang sholat ya, dan hadis orang sholat yang untuk menolak atau mengusir orang yang jalan di depannya. Artinya urusan ini saja ditata, diatur di dalam agama gitu. Dan kita harus tahu gitu. Jangan diabaikan begitu saja. Jangan kalau ada orang melaksanakan ini, sok sunnah. Sekarang itu kan kata-kata ngece itu kan orang dibilang, itu salaf itu. Awas, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati, lidah yang lecek ini sama malaikat tidak satu pun yang tidak ditulis. Tulis. Di dalam surat, saya pernah menyampaikan di sini, Al-Jasiyat. Itu sama wataro kulla unnasin jafiyah. Pada saat itu ditampakkan semua orang itu bertekuk lutut. Jasiyah itu artinya bertekuk lutut. Kulla ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap orang itu tud'a, akan dipanggil, akan ditampakkan itu kitabiha, kitabnya. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini, katanya Al-Quran itu Allah bilang, tujza, kamu akan diberi jaza, ma kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kamu perbuat. Jadi kalau kita memikirkan itu, mesti kita berhati-hati. Kita mesti berhati-hati. Jadi, dan urusan kitab itu sudah jelas. Tiap-tiap orang ada catatannya itu jelas. Al-Quran itu bilang begitu, jelas. Makanya ada orang yang memperingatkan orang begini, Anda itu kepingin surga, ya, tapi sholat sunnah saja Anda remehkan. Masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, zuhur tidak sholat qobliyah, setelahnya tidak sholat ba'diyah. Loh, ini kadang-kadang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, istighfar saja tidak sempat bicara. Kalau ditanya begini, am hasibtum an tadkhulul jannah, katanya orang Mojokerto, raimu itu pasti mlebu surga kok. Seperti itu. Itu bahasa gaulnya kita kan begitu. Untuk lo apa? Lo masa suruh sholat sunnah enggak mau?
duduk langsung duduk, kan gitu. Nanti waktunya Jumatan datangnya misah-misah pundaknya para jamaah. Kalau imam sudah naik mimbar baru datang. Kan enggak, lupa dengan yaumul hisab itu, lupa. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah begitu kembalikan asal penciptaan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk ibadah. Katanya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini sebetulnya pekerjaan yang utama itu menunggu waktu sholat. Pekerjaan utama kita. Yang lain-lain itu cuman selingan. Nunggu waktu sholat, sudah subuh. Antara subuh dengan duhur selingannya kita beraktivitas, mencari dunia, mungkin gitu. Saya, anak-anak panti itu sampai saya ingatkan begini. Nah, yang ada di pikiran saya ini, saya secara pribadi, saya membahasakan ke anak-anak itu sampai saya bilang, ini Abi, ya, secara pribadi. Ini kalau sudah selesai sholat subuh itu, dilihat di ini, countdown ini kan ada jadwalnya, itu yang dilihat ini apa? Zuhur nanti jam berapa? Artinya kita sudah setel di sini ini, oh zuhur jam sekian. Berapa dari kita yang mau menyetel begitu? Setelah sholat zuhur itu setelannya asar jam berapa? Loh, karena kita memang nunggu waktu sholat gitu. Itu yang satu. Yang satunya nunggu waktu mati. Itu tuh kita tunggu itu waktu itu. Kenapa? Loh, liqa Rabbi, ketemu dengan Allah. Waman arada liqa Rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang serius, Pak, dalam beribadah jangan main-main. Hidup ini jangan banyak guyon. Bercandanya luar biasa, semangat, sehat, ketawa, ya kan? Begitu giliran ibadah merengut, tidak semangat. Begitu giliran ibadah kan terbalik. Ada yang salah, cara berpikirnya ada yang salah. Sama kadang-kadang di beberapa masjid, mungkin ya di beberapa masjid kita, kalau duduk untuk zikir setelah sholat gak betah. Tapi kalau setelah sholat duduk di pojok sana ngobrol sampai jam berapa ngono betah. Ini kan berarti ada yang salah. Ada yang salah. Bahwa setelah sholat subuh ini ada zikir subuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Bayangkan, luar biasa. Rabbi as'aluka, ya Allah aku minta khaira, kebaikan hari ini. Luar biasa permintaan. Itu di zikir subuh, di zikir pagi. Kita tidak betah untuk mengucapkan zikir itu, aduh cek suwe ini, aduh cek akeh, kan gitu. Tapi duduk di sana ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, betah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Yang mana yang beruntung? Dia yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Salah satu di antaranya. Makanya seperti urusan sholat, diusahakan sholat yang di sini ada disebutkan kesalahan sholat yang seperti burung gagak makan jagung, ada di sini disebutkan.
Jadi pada saat sholat ini sudahlah, tawakal sama Allah, pikiran semua tinggalkan, pikiran semua, janji lain-lain sudah tinggalkan, buang dulu. Begitu masuk masjid, ya apa doanya masjid Pak? Ada doanya. Masuk masjid itu ada doanya, ya. Keluar masjid juga ada doanya, dan ada adabnya. Adabnya pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Allahumma antas salam kassalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid. Kalau sudah begitu, sudah. Apalagi sholat Allahu Akbar. Pas buat Allahu Akbar itu, akbar paling besar, itu ya. Kita parkir mobil itu ya sudah tidak kepikiran. Mobilku kok selamat enggak? Kok gak diganggu orang? Tidak ada, begitu tidak ada pikiran sama sekali. Karena mahalnya waktu sholat yang satu ini tadi, mahalnya luar biasa. Gitu. Kita menumpuk beberapa sholat itu ya permulaan dari satu sholat. Jadi dalam pembahasan akhtaul musallin ini banyak yang dibahas, banyak. Yang disebutkan tadi, yang pertama sujud di atas tanah Karbala dengan keyakinan yang sesat. Kadang-kadang orang mengambil tanah, dibawa kemana, ditaruh untuk tempat sujudnya, dengan keyakinan itu saja sudah syirik luar biasa. Jadi hati-hati urusan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kita kalau sakit di dunia mungkin bisa mengeluh Pak, masih mengeluh ke istri, ya, mengeluh ke anak. Aduh, tapi nanti kalau sudah masuk ke liang lahat, Anda mau mengeluh ke siapa? Al-Quran tidak pernah dibaca. Mau minta syafaatnya Al-Quran dari mana? Anda banyak bermain-main, laghwun di dunia, minta surga. Surganya siapa? Gitu. Tidak bisa. Kalau tidak ada juhud, tidak ada. Nabi itu tidak melihat orang itu kaya miskin, tidak. Takwa. Yang dilihat sama Allah itu takwa kita, keseriusan kita. Kita di sini kan tenang ya, tidak ada peluru nyasar ke sana kemari seperti di Palestina, iya kan? Tenang. Ya, tapi kalau untuk ngomong di Mojokerto, anak-anak yang hafal Quran itu berapa sih? Di sana yang peluru bom, masa dulu pernah juga di Taliban seperti itu. Mungkin mencari yang tidak hafal Quran yang sulit, barangkali begitu. Mencari anak-anak yang tidak hafal Quran yang sulit. Itu saya bandingkan, artinya urusan ibadah. Artinya sebenarnya kita tidak ada kesulitan untuk urusan ubudiyah. Ya. Tidak ada. Allah itu adil, ya. Allah itu adil. Yang ke masjid pakai kendaraan ya ada nilainya. Yang ke masjid pakai sepeda dengan tenaganya juga ada nilainya. Saya tidak akan nyebut nilai berapa. Yang penting Allah yang lebih tahu. Gitu. Ya kan? Yang ke masjid dengan jalan juga ada nilainya. Gitu. Yang terakhir saya sampaikan pada masalah ini, jadi saya acak tidak urut. Sholat di depan jenazah tidak boleh, kecuali sholat jenazah. Sholat di depan jenazah tidak boleh kecuali sholat jenazah. Artinya kalau pas ada jenazah masuk ke masjid ini, kalau dia tidak langsung disolatkan, dia ditaruh di luar atau taruh di belakang.
Jangan sampai ditaruh di depan walaupun di samping, tidak. Kalau ada orang sholat di belakangnya, walaupun jaraknya itu di sebelah sana, yang ini sholat, tidak boleh. Tidak boleh. Sholat di belakang atau jejer, gini tidak boleh. Ditaruh di luar atau ditaruh di belakang. Supaya kita tahu hukum-hukum seperti ini. Gitu. Jadi banyak kesalahan-kesalahan. Ini buku ini halamannya sampai 600 sekian. Bentar. Ada 7 bab, masing-masing bab ada beberapa bagian. Gitu. Jadi dulu saya cicil di Masjid Darul Aitam itu, saya baca tok supaya keterangannya soalnya lengkap, tidak perlu disarah, tidak perlu dibaca tok. Gini. Jadi seperti ini, saya bacakan sedikit. Sujud di atas tanah Karbala dengan keyakinan yang sesat. Keterangannya ini, sujud di atas tanah Karbala yang dimaksud biasanya dilakukan dengan mengambil segenggam tanah dari wilayah itu untuk dijadikan sebagai alat sujud saat menunaikan sholat. Perbuatan ini dikerjakan dengan keyakinan adanya pahala dan keutamaan khusus. Sudah jelas keterangannya. Gitu. Tidak perlu disarah. Gitu. Jadi ini di Masjid Darul Aitam dulu saya mulai pertama baca tiap hari nyicil sedikit. Gitu. Ada sentuhan. Makanya ada waktu pagi ini umpama yang berkepentingan dan lain-lain kan paling tidak dibacakan satu hadis sama artinya, itu saja sudah cukup. Gitu. Cuman makanya saya gini, jangan kita ini tidak sabar kalau masalah taklim yang seperti ini, gitu. Karena ada nilainya sendiri, ada nilai. Gitu. Diniati ibadah, tawakal kepada Allah, semua itu kalau dibalikkan dengan ketawakalan ringan, semua ringan. Sama yang saya bilang, bagaimana kan? Sudah dengan segala pekerjaan repot, anak-anak enggak ini semua, enggak amanat macam-macam. Jarang. Padahal kalau dilihat, kalau di matematika, ya dari semua keluhannya itu, mungkin nikmatnya lebih banyak daripada tidak nikmatnya. Tapi sing ketok itu tidak nikmatnya. Jadi dalam 1 tahun itu katakan untungnya 11 bulan, yang enggak untung 1 bulan itu sudah kiamat kayak gitu. Sudah kayak kiamat katanya. Gitu. Jadi saya tadi menyampaikan ini untuk kita semua. Maksud saya nanti kita ini bisa janjian di surga gitu. Kalau kita mau janjian semayanan, itu bahasa Jawanya semayan di surga. Dari mulai sholat sing tenang, jangan kesusu, syukur surat yang dibaca itu difahami, dinikmati. Sujud pun begitu. Sujud itu rukuk itu kan pujian kepada Allah, dinikmati pujian kepada Allah. Itu sujudnya juga begitu. I'tidal juga itu, Rabbana lakal hamd. Iya kan? Baru duduk di antara 2 rukuk itu kita berdoa kan. Doa isinya itu berdoa. Sujud lagi kita paling dekat sama pujian sama Allah. Ditambah dengan berdoa. Di setiap sujud antum berdoa, tidak ada masalah. Berlama-lama sujud, tidak masalah. Mau kemana? Mau kemana? Kita bingung khususnya kalau janjian sama ketua RT atau Pak Lurah atau Pak Camat, bingung dengan itu. Masjid ini umpama dibersihkan, jangan waktunya ada wali kota tok. Ini yang jamaah rutin ini kedudukannya lebih dari itu. Gitu.
wanginya itu jangan umpamanya kalau ada wali kota disemprot dipel ini aja. Nah, ini jamaah kita ini kayak ono wangi-wangian nah gitu. Kenapa lo? Ya belum tentu dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Jadi kira-kira begitu. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kalau kita ngomong persiapan itu jangan nunggu waktu, tapi setiap saat, setiap saat, setiap saat. Sama seperti peringatan tadi paling gampang, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang luput dari catatan raqib dan atid. Seperti itu. Ya, jadi makanya mengontrol diri, mengontrol emosi sangat perlu, sangat perlu. Itu. Setiap ada kejadian apa saja, jangan langsung berontak. Sabar, ditunggu, difikirkan apa yang harus saya lakukan. Gitu. Karena kalau sudah keceplosan gitu, dengan refleks, ya itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak tahu. Wallahu alam, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu memang dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.